Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Disfungsi Okulasi dengan pembimbing Ibu dosen apoteker Yuni Andriani. Apa itu disfungsi okulasi dan apa saja penyebab penyakit yang salah satunya adalah PCOS. Mari kita dengarkan keterangan Kak Melina Aliati, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kita mulai. Pengertian disfungsi ovulasi. Disfungsi ovulasi adalah kelainan tidak teratur dengan 9 tahun kurang menstruasi atau tidak adanya ovulasi. Disfungsi ovulasi adalah kondisi ketika ovarium tidak melepaskan sel telur secara teratur, sehingga menyulitkan wanita untuk hamil. Menstruasi seringkali tidak teratur atau tidak ada sama sekali. Diagnosis sering kali dapat ditegakkan berdasarkan riwayat menstruasi atau dapat dipastikan dengan pengukuran kadar hormon atau USG panggul ceria. Pengobatan biasanya berupa induksi ovulasi dengan clomifen atau obat lain. Ovarian dysfunction atau disfungsi ovarium adalah suatu kondisi di mana terjadi ovulasi atau pematangan dan pengeluaran sel telur yang abnormal, tidak teratur atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini menimbulkan gangguan menstruasi di mana menstruasi tidak datang atau tidak teratur. Etiologi. Hiperprolaktinemia adalah kondisi ketika kadar hormon prolaktin dalam darah lebih tinggi dari batas normal. Hormon prolaktin diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Hiperprolaktinemia dapat menyebabkan gangguan seksual dan reproduksi baik pada pria maupun wanita. Disfungsi hipotalamus, hipofisis, atau paling sering amenore hipotalamus fungsional. Kondisi lain yang dapat menyebabkan anovulasi, misalnya diabetes, hipo atau hipertiroidisme, depresi, antidepresan tertentu, obesitas, olahraga berlebihan, penurunan berat badan berlebihan, serta penggunaan obat yang mengandung estrogen atau progestin. Gejala dan tanda disfungsi ovulasi. Pertama, menstruasi tidak teratur atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, siklus menstruasi yang lebih panjang. 3, ovulasi yang jarang. 4, darah menstruasi yang sangat banyak atau sangat sedikit. Kelima, tidak ada lender cervix yang keluar dari mispi. Anovulasi sering kali terlihat berdasarkan riwayat menstruasi. Mengukur suhu tubuh setiap pagi dapat membantu menentukan apakah dan kapan ovulasi terjadi. Namun, cara ini sering kali tidak akurat. Metode yang lebih akurat meliputi, yang pertama, alat pengujian di rumah yang mendeteksi peningkatan ekspresi hormon luteinizing urin atau LH 24 hingga 36 jam sebelum ovulasi atau memerlukan pengujian setiap hari selama beberapa hari sekitar pertengahan siklus. Biasanya dimulai sekitar atau setelah hari siklus ke-9. Yang kedua, ultrasonografi panggul yang digunakan untuk memantau peningkatan diameter folikel ovarium dan kolapsnya folikel atau pemantauan harus dimulai pada fase folikuler akhir. Yang ketiga, pengukuran progesteron serum atau pronanediol glucuronida urin atau metabolit progesteron urin. Yang keempat, kadar progesteron serum lebih dari 3 NE per mili atau lebih 9,75 nmol per liter, atau peningkatan kadar pronanediol glucuronida dalam urin atau diukur jika mungkin 1 minggu sebelum permulaan periode menstruasi berikutnya, menunjukkan bahwa ovulasi telah terjadi. Ovulasi yang terputus-putus tidak ada harus segera dievaluasi untuk mengetahui adanya gangguan pada hipofisis, hipotalamus, atau ovarium, terutama PCOS. Adapun penyakit disfungsi ovulasi itu, yang pertama, sindrom ovarium polikistik atau disebut dengan PCOS. Yang kedua, infertilitas atau kemandulan. Yang ketiga, gangguan menstruasi. Yang keempat, hiperplasia endometrium dan kanker endometrium. Yang kelima, masalah psikologis. Yang terakhir adalah osteoporosis. Adapun definisi sindrom ovarium polikistik atau PCS itu, yakni sindrom polikistik ovarium atau
Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS adalah kondisi kompleks pada wanita yang ditandai dengan ketidakseimbangan hormon, menstruasi atau haid yang tidak teratur, dan atau kista pada salah satu atau kedua ovarium atau indung telur. Agar bisa membuat diagnosa PCOS, dibutuhkan lebih dari 12 buah folikel dengan diameter 2 mm sampai dengan 9 mm di dalam sebuah ovarium, atau dengan terdapatnya volume ovarium yang membesar dapat menjadi lebih besar dari ukuran 10 mili. Pada konsensus yang dilakukan oleh American Society for Reproductive Medicine, terdapat beberapa kriteria untuk membuat diagnosa PCOS yang terbagi menjadi 3, yaitu tidak adanya ovulasi atau anovulasi, yang kedua kelebihan hormon androgen atau hiperandrogen, yang ketiga dan polycystic ovary atau ovarium polycystic yang dapat dilihat pada saat tes USG atau ultrasound. Wanita penderita PCOS sendiri memiliki 2 kriteria dari 3 kriteria tersebut. Adapun penyebabnya, yang pertama hiperandrogen, di mana kelebihan hormon androgen. Gejala ini disebabkan oleh tingginya hormon insulin dikarenakan adanya resistensi insulin. Yang kedua, turunan dari keluarga. Jika ibu atau kakak perempuan mengalami PCOS, maka wanita tersebut juga akan memiliki risiko untuk terkena PCOS. Adapun gejala dari PCOS itu yaitu yang pertama menstruasi yang terganggu, yang kedua kelebihan berat badan atau obesitas, yang ketiga terdapat jerawat, yang keempat hirsutisme, yang kelima kerontokan pada rambut, yang keenam penggelapan kulit di area leher. Adapun diagnosis Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS itu, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda PCOS, seperti pertumbuhan rambut yang berlebihan atau jerawat yang parah. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan pada organ reproduksi wanita. Setelah pemeriksaan fisik, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi pertama tes darah untuk memeriksa kadar hormon androgen, tes toleransi terhadap gula darah dan kadar kolesterol yang seringkali meningkat pada PCOS. Yang kedua, USG panggul, yaitu untuk memeriksa ketebalan lapisan rahim pasien dengan bantuan gelombang suara. PCOS jangka panjang, yaitu dalam jangka panjang Polycystic Ovary Syndrome dapat membuat terdapatnya komplikasi antara lain yang pertama kanker pada ovarium, yang kedua kanker pada endometrium, yang ketiga kanker pada payudara, yang keempat kanker pada kardiovaskular. Untuk pencegahan PCOS tersebut, dalam pencegahan Polycystic Ovarian Syndrome sebenarnya belum ditemukan. Maka dari itu, dalam pencegahannya lebih sesuaikan dengan keadaan si penderita PCOS. Dalam pencegahannya dianjurkan untuk melakukan pengecekan terhadap keadaan wanita yang mempunyai keturunan PCOS dari ibu atau kakaknya. Pengobatan PCOS, yang pertama mengkonsumsi obat metformin dan thiazolidinedione yang memiliki fungsi untuk meningkatkan responsibel hormon insulin yang dikarenakan resistensi insulin. Yang kedua, melakukan diet yang disebabkan oleh obesitas dengan pola hidup yang lebih baik dan sehat. Yang ketiga, mengkonsumsi pil kontrasepsi atau pil KB. Yang keempat, mengkonsumsi obat anti-androgen agar hormon androgen yang berlebihan sebelumnya dapat disesuaikan dengan jumlah yang seharusnya. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis. Yang keenam, perbanyak konsumsi serat. Yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Obat-obatan. Dokter dapat memberikan kombinasi pil KB dengan obat lain untuk mengontrol siklus menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron dalam pil KB dapat menekan produksi hormon androgen dalam tubuh. Dokter juga dapat merekomendasikan konsumsi hormon progesteron saja selama 10-14 hari selama 1-2 bulan. Penggunaan hormon ini dapat mengatur siklus haid yang terganggu. Obat-obatan lain yang dapat digunakan untuk menormalkan kembali siklus haid dan membantu ovulasi adalah yang pertama clomifene, yang kedua letrozole, yang ketiga metformin. Selain pil KB, dokter dapat memberikan obat spironolakton untuk mengurangi gejala hirsutisme akibat hormon androgen yang berlebihan. Spironolakton dapat menangkal efek androgen pada kulit, yaitu tumbuhnya rambut yang lebat dan jerawat yang parah. Komplikasi
Yang pertama gangguan tidur, yang kedua gangguan makan, yang ketiga gangguan kecemasan dan depresi, dan yang keempat kemandulan, serta yang kelima keguguran dan atau kelahiran bayi prematur, yang keenam hipertensi saat hamil, yang ketujuh diabetes dan diabetes gestasional, yang kedelapan hepatitis, yang kesembilan sindrom metabolik, yang terakhir kanker endometrium. Sekianlah hasil dari dari kelompok kami. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Demikian. Terima kasih kepada Ibu Meli yang telah memaparkan adapun manfaatnya untuk kita terutama wanita mengetahui apa itu disfungsi ovulasi dan PCOS terhadap penyakitnya, pencegahannya. Mungkin demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya, terutama kepada Kak Meli. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas bimbingan kepada Ibu Apoteker Yuni Andriani. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.